Nah, kemudian bagaimana kita merubahnya, merubah tipe variabel tadi. Nah, ini cukup mudah di modul Pandas di Python, cukup menyampaikan bahwa price parking sama dengan price parking, tapi terus kemudian .astype-nya kategori. Begitu pula juga di variabel city kategori. Proses selanjutnya yang kita akan lakukan pada data preprocessing ini adalah menghilangkan duplikasi di data. Memeriksa dulu nih, ini memeriksa dulu. Nah, untuk memeriksanya di Python perintahnya hanya kemudian price.duplicated lalu .sum. Nah, kalau kita kemudian jalankan perintah ini, maka kita dapatkan di sini, nah tadi ya kita shape dulu, shape-nya 936 baris, 9 kolom karena tadi kita sudah menghilangkan satu variabel observasi. Dan di sini duplikatnya ada sebanyak 4 baris. Nah, ini cukup mudah saja, perintahnya adalah drop duplicates. Drop duplicates, lalu kita pakai perintah seperti tadi, in place sama dengan true untuk efisiensi memori. Kemudian kita cek lagi nih, price duplicated.sum-nya berapa. Kalau perintah ini bekerja dengan baik, maka seharusnya ini jadi 0, bukan lagi 4. Lalu kalau kita cek price.shape-nya, ukuran data kita seharusnya sudah berkurang dari ukuran sebelumnya. Kita jalankan, nah kita dapatkan bahwa data kita, nah di sini 0 ya, duplicated sum-nya sudah tidak ada lagi, dan data kita sudah berkurang 4 baris, duplikasinya sudah hilang. Preprocessing selanjutnya adalah kita ingin mengeliminir, mengeksklud, atau kemudian memperbaiki noise di data. Nah, kenapa noise di data ini terjadi? Ya, ini terjadi karena banyak hal. Tergantung datanya berasal dari mana. Kayak misalnya kalau datanya berasal dari sensor, bisa jadi karena misalnya baterainya lemah, atau karena ada faktor cuaca yang mengganggu sensornya, atau misalnya alat ukurnya bermasalah. Kalau di input secara manual mungkin ada kesalahan input oleh yang entry, dan lain sebagainya. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan outlier ya, outlier. Nah, kalau outlier ya adalah data yang kemudian dia berbeda secara signifikan dengan data-data lainnya. Nah, outlier bukanlah noise, dalam artian berarti outlier adalah data yang valid. Nah, terutama di big data, outlier akan ada dalam jumlah yang cukup signifikan. Nah, sampai sini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting bagi data scientist. Satu, saya sering membaca atau mendengar penjelasan tentang outlier bahwa kemudian outlier di-exclude. Nah, ini kata-kata outlier di-exclude ini tidak tepat. Tidak tepat. Karena apa? Nanti di dunia nyata justru perusahaan itu tertarik dengan para outlier ini. Ya. Jadi kenapa begitu? Karena biasanya misalnya outlier ini adalah klien-klien, customer-customer yang mungkin penghasilannya sangat besar. Nah, outlier bisa outlier kiri, outlier kanan gitu ya. Tapi contohnya misalnya di Indonesia itu nasabah dengan simpanan lebih dari 2 miliar dan tersimpan selama lebih dari setahun ya mengendap, itu jumlahnya lebih dari 250.000 orang di Indonesia saja tuh. Jadi ya para outlier ini kan ya adalah orang-orang yang mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian jangan di-exclude. Kata-kata yang tepat adalah kemudian diolah secara terpisah. Kenapa diolah secara terpisah? Karena model statistik dan machine learning biasanya kemudian memiliki asumsi bahwa datanya berasal dari sebuah distribusi gitu ya. Sedangkan kalau outlier ini kan seolah-olah jadi kayak dua distribusi ya, walaupun juga di big data kebanyakan seperti ini ya, distribusinya distribusi long tail atau Pareto. Nah, di sini terlihat adanya outlier seperti kayak di media sosial 2% user itu mengenerate kurang lebih 60% informasi. Ya. Sehingga kemudian kita harus hati-hati nih kalau menyimpulkan sesuatu data dari media sosial. Karena bisa jadi itu tidak mengilustrasikan data yang dari seluruh netizen. Jangan-jangan hanya 2% ininya aja yang aktif dari media sosial. Jadi hati-hati dalam mengeneralisasi atau menginterpretasi hasil dari media sosial. Jadi itu ya, jangan di-exclude ya. Yang kedua tadi, nah ini kemudian diolah secara terpisah, kemudian tergantung ya.
Kalau jumlahnya sedikit, biasanya kita lakukan EDA lagi. Jadi hanya lakukan basic statistik dan exploratory. Tapi kalau jumlahnya cukup banyak, kemudian kita bisa lakukan pemodelan juga setelah melakukan EDA tentu saja, seperti itu. Hal kedua yang ingin saya sampaikan terkait outlier ini adalah ada model-model yang kemudian robust terhadap outlier, ada model-model yang tidak robust terhadap outlier. Ya, gitu. Jadi contohnya misalnya kayak K-means, ya. K-means karena dia menghitung sentroidnya menggunakan means rata-rata, maka dia tidak robust terhadap outlier. Tapi misalnya model-model yang berdasarkan frekuensi seperti decision tree itu cukup robust terhadap outlier dan juga bahkan nanti bisa menangani missing value. Jadi kemudian ini juga bisa menjadi perhatian ketika data scientist atau data analis melakukan pre-processing. Mari kita kemudian mengaplikasikan beberapa hal yang sudah kita bahas tadi. Kita mulai dengan di sini, kita mulai dengan kategori plot ya. Kita lihat di sini. Nah, terlihat di sini ya, kategori plot tidak bekerja karena ada ini nih, ada outlier. Ya, tadi sudah disampaikan, disinggung bahwa outlier tidak hanya kemudian mempengaruhi performa model, tapi bahkan sekedar visualisasi dia tidak bisa bekerja kalau ada outlier ini. Nah, ini bisa outlier, bisa noise ya. Nah, bagaimana kita caranya tahu caranya kita membedakan antara outlier dan noise? Nah, ini harus kita kembalikan, kita tanyakan kepada yang mengerti tentang datanya, misalnya data engineer-nya atau database administrator atau pihak lain yang mengerti, yang bisa memvalidasi apakah ini outlier atau noise. Kalau noise, maka kemudian kita bisa safely remove dari data kita, seperti itu. Oke, nah cara pertama ya kita bisa kemudian mengasumsikan datanya berasal dari distribusi normal. Nah, ini di statistika deskriptif, statistika dasar, kita belajar misalnya interval kepercayaan misalnya 95%. Maka kemudian di situ X bar plus minus 2 standar deviasi, kurang dari datanya, kurang dari X bar plus 2 standar deviasi, seperti itu ya. Oops, ya. Nah, ini adalah serang kepercayaan 95%, bisa juga 99% dengan 3 standar deviasi, dan seterusnya. Nah, kalau kita asumsikan datanya berdistribusi normal, maka kita bisa memanfaatkan confidence interval atau serang kepercayaan ini untuk menentukan kemudian apakah datanya itu termasuk outlier atau tidak. Kemudian kalau kita asumsikan datanya berdistribusi normal, jadi harga rumah tadi berdistribusi normal artinya banyak yang harganya di rata-rata, lalu yang harganya murah sekali dan mahal sekali itu cenderung lebih sedikit ya, berarti berdistribusi normal. Maka kita kemudian bisa menggunakan tadi interval kepercayaan. Nah, karena kalau absolut X kurang dari 1, maka artinya min 1 kurang dari X kurang dari 1, maka kita bisa manfaatkan itu. Di sini absolutnya adalah ini ya. Nah, ini adalah harga rumah dikurangi rata-ratanya itu kurang dari sama dengan 2 kali standar deviasi. Kemudian kita akan menggunakan si faktor boolean tadi ya. Kita jadikan indeks ke data frame kita, price. Lalu misal di sini saya simpan dalam sebuah variabel baru, price 2. Tapi sebenarnya kita bisa safely gunakan nama variabel yang sama. Tapi ini karena nanti saya ingin membandingkan, menunjukkan di proses-proses selanjutnya, makanya saya sengaja simpan dalam variabel yang berbeda, di mana price 2 adalah saat outlier-nya sudah tidak ada, dan price adalah data frame yang masih memiliki outlier-nya. Nah, mari kita lihat di sini. Nah, kalau dijalankan seperti terlihat, maka yang tidak ada outlier-nya di sini price2.shape itu 931, sedangkan price.shape 932. Jadi satu outlier tadi sudah tidak ada ya.